Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Sabtu 26 Februari 2022 bersama saya Furqon Audin. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda membaca dan menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Dan inilah Kabar Petang selengkapnya. Para ahli pada seminar di Istanbul menyatakan keprihatinan tentang memburuknya kondisi Muslim di Asia belakangan ini. Kasus terjadi di India dan Myanmar menjadi dua contoh mencolok kekerasan terhadap Muslim yang dinormalisasi oleh negara-negara besar dunia. Para pemimpin politik di Asia memperburuk masalah sentimen anti-Muslim dengan memberikan pidato-pidato yang menghasut untuk keuntungan pemilu, kata Hasan Abdain, Kepala Departemen Muslim dan Minoritas di OKI, pada Sabtu 19 Februari 2022, dalam seminar internasional 2 hari tentang Muslim dan hak asasi manusia di Istanbul. Abdain mengatakan Asia adalah rumah baru kapitalisme, dan meskipun jauh lebih beragam daripada di tempat lain, menampung ratusan orang etnis dari berbagai negara. Namun Asia juga menderita populisme elektoral, populisme elektoral yang gelap. Salah satu efek eksploitatif globalisasi menurut Abdain. Apa faktor makin meluasnya kasus larangan berhijab bagi mahasiswi Muslim India? Bagaimana kebijakan politik dari Narendra Damodar Das Modi terhadap kaum Muslim di India? Dan apakah demokrasi tidak memihak kaum Muslim di India? Untuk membahasnya kami terhubung dengan seorang pengamat politik internasional, yaitu Bung Umar Saifuddin. Assalamualaikum Bung Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Umar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masih sehat dan masih berduka Alhamdulillah. Bung Umar, atas tragedi Muslim India tentunya. ya kami juga sedemikian Bung Umar. Bung Umar, apakah faktor makin meluasnya kasus larangan berhijab bagi mahasiswa Muslim di India, apa faktornya menurut Bung Umar? Ya tentu saja ini yang patut kita sorot adalah mengenai isu rasial yang hingga membuat kaum muslimin yang jumlahnya minoritas di sana itu masih tertindas. Jadi ini bagian dari reaksi penganut agama mayoritas terhadap perkembangan Islam yang cukup pesat di sana, yaitu bagian dari kecemburuan penganut agama mayoritas yang ada di India. Jadi praktik rasisme di India sebenarnya bagian dari contoh lain bahwa rasisme justru subur di negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi, negara sekuler. Jadi ini juga sama seperti apa yang terjadi di Amerika Serikat sebagai kampiun demokrasi yang pernah terjadi kasus yang menghebohkan dunia, yaitu meninggalnya George Floyd ya kan beberapa tahun yang lalu ya. Jadi mengapa demokrasi itu selalu marak dengan kasus-kasus krisis rasial? Termasuk India yang dilulukan sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, justru memelihara pembusukan rasisme radikal di dalam negerinya sendiri. Ini yang menjadi ironis. Jadi sikap rasisme itu juga tercermin dari sikap Narendra Modi sendiri yang juga tidak berpihak kepada kaum muslimin. Walaupun itu minoritas, tetap mereka itu adalah punya nyawa. Mereka juga berhak tinggal, mereka juga membayar pajak, dipajak oleh pemerintah. Bahkan sekitar 200 juta umat muslim, umat Islam yang ada di India itu telah bekerja, mengenyam pendidikan, ya, mendapatkan rumah. Tentu saja mereka mendapatkan banyak sekali hambatan. Jadi mereka pun untuk meraih kekuasaan politik maupun kekayaan pun juga banyak sekali hambatan yang ada di sana. Sehingga kaum muslimin di India cenderung kekurangan akses terhadap berbagai perawatan kesehatan maupun layanan dasar. Ini yang menjadi ironis ya. Sebuah negara demokrasi tetapi menunjukkan gejala Islamofobia, dan berikutnya juga menguatnya pandangan Hindu radikal yang ada di sana, terutama sejak di bawah kepemimpinan partai yang memang dikenal sebagai partai Hindu radikal, yaitu Bharatiya Janata Party atau BJP. Begitu, Bung. Ya, Bung Umar, bagaimana kebijakan politik dari Narendra Damodar Das Modi terhadap kaum Muslim di India menurut Bung Umar? Ya tentu saja diktator Modi ini tidak cukup hanya dengan memberikan aturan-aturan undang-undang kewarganegaraan, tetapi juga Modi ini tidak berusaha untuk menindak tegas orang-orang yang menganiaya umat Islam, terutama muslimah, ya kan. Jadi
perlu kita ketahui bahwa jumlah yang cukup besar ya kaum muslimin di India. Tapi kalau di India ya tentu saja porsinya kecil, sekitar 1/5 dari warga India yang berjumlah sekitar 1,3 miliar ya, yang diperkirakan agamanya Hindu, termasuk sekitar 200 juta yang beragama Islam. Walaupun jumlah kaum muslimin berada di bawah umat Kristen, tentu saja kelompok ekstremis dan militan Hindu ingin menjadikan seluruh wilayah India untuk agama Hindu saja. Sehingga ini menjadi tradisi dari organisasi ekstremis Hindu melakukan pembunuhan dan pemukulan terhadap kaum muslimin di wilayah khususnya India. Sehingga kita melihat bahwa makin meluasnya pelarangan terutama hijab ya. Hal ini menunjukkan memang secara struktural, secara sistemik, tentu saja akibat kebijakan politik dari partai yang berkuasa hari ini, dan termasuk berbagai pernyataan dan kebijakan kontroversi dari Narendra Modi hari ini, seorang Hindu ekstremis yang hari ini menjadi Perdana Menteri India, tentu saja di bawah naungan bendera Partai Sayap Kanan Nasionalis Hindu, terus melakukan kebijakan yang tentu saja kita anggap menindas kaum muslimin di sana. Ini yang perlu disikapi oleh dunia muslim, sehingga tidak ada dan tidak boleh ada penindasan kepada kaum muslimin khususnya ada di sana. Sehingga tentu saja merupakan kabar yang menyakitkan jika untuk sekedar meyakini keyakinannya saja itu menjadi dipersulit. Apalagi juga kaum muslim di sana mengalami provokasi horizontal dan vertikal. Menjadi semakin lengkaplah penderitaan kaum muslim ini ada di sana, begitu Bung. Ya, dari penjelasan Bung Umar, berarti apakah demokrasi tidak memihak kaum muslimin di India, Bung? Ya, kita anggap begitu. Itu terkonfirmasi dengan tidak diberikannya hak-hak secara sepadan. Hak-hak yang perlu didapatkan oleh kaum muslimin di sana, dan beserta sikap diamnya para pemimpin dunia muslim yang sebagian juga mengadopsi demokrasi. Mereka juga diam, tidak melakukan tindakan praktis yang strategis juga untuk menghentikan tindakan semena-mena dari pemerintah India yang dianggap sebagai penghinaan kepada kaum muslimin di sana. Dan kita melihat bahwa pemerintah India tidak menghargai darah kaum muslimin yang telah ditumpahkan. Bahkan hal ini tidak diperbolehkan di dalam Islam, di mana menjadi sesuatu yang sudah dipahami oleh publik ya, bahwa kezaliman dari rezim India ini, rezim yang berkuasa di India ini tidak mengenal batas. Sehingga berbagai badai kezaliman ini jika dilakukan terus-menerus, ya kan, apalagi hari ini kaum muslimin melihat bahwa Kashmir masih dijajah, termasuk pembunuhan dan berbagai kejahatan yang ada di sana, termasuk perkosaan dan berbagai kejahatan pemukulan yang menyebabkan kebutaan dan mutilasi bahkan, itu sudah berlangsung selama 70 tahun. Sehingga agresi dari rezim India terus berlanjut ini menegaskan bahwa api permusuhan mereka terhadap kaum muslim ini begitu nyata sekali, sehingga kaum muslimin hari ini mendapatkan perlakuan keras dari orang-orang yang notabene katanya mengadopsi demokrasi, tetapi musibah umat Islam hari ini tampaknya terus dibiarkan. Dan apalagi sikap diamnya para penguasa di negeri kaum muslimin itu juga tidak menunjukkan kepedulian yang serius kepada saudara-saudarinya, bahkan tidak juga untuk sekedar mengatakan protes. Jadi potensi kekuatan milik kaum muslim ini sebetulnya lebih dari cukup untuk membalikan hak-hak kaum muslimin di India dan melindungi kehormatan dan darah mereka. Setidaknya ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya, pelajaran ke depan dan hari ini. Kemana kita harus melangkah dan kemana kita harus mencari perlindungan dan kemana kita harus mengumpulkan semua kekuatan dan potensi untuk melindungi setiap jengkal tanah kaum muslimin dan setiap darah-darah dan kemuliaan kaum muslimin. Ya, Bung Umar, menurut Bung Umar nih, apakah nestapa kaum muslim di India bagian dari proyek penjajahan sebagai upaya merampas kekuatan kaum muslim, Bung Umar? Ya, kita melihat bahwa penjajah dulu ada penjajah Inggris dan kemudian digantikan oleh Amerika Serikat, dan yang berikutnya negara ini saling bersaing di India, berusaha untuk mendapatkan pengaruhnya,
Dan tentu saja kita melihat bahwa Modi semakin dekat dan menunjukkan kedekatan yang kuat kepada Amerika Serikat, sehingga kebijakan Modi mengindikasikan lebih dekat dengan semangat sekularisme Amerika Serikat. Jadi demokrasi yang ada di India adalah demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai dan kepentingan politis dan ekonomis yang diinginkan oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Narendra Modi. Sehingga ini menjadi semakin melukai kaum muslimin ketika dunia muslim masih menjalin hubungan baik dengan India dan termasuk dengan negara penjajah seperti Amerika Serikat. Apalagi di sisi lain kita melihat bahwa India sudah tidak lagi memperhitungkan kaum muslimin yang ada di sana, ya, yang jumlahnya lebih dari atau sekitar 200 juta kaum muslimin. Juga kaum muslimin ketika meminta bantuan kepada Timur Tengah, mereka juga tidak mendapatkan bantuan yang sepadan dari saudara-saudara mereka, khususnya para penguasa muslim yang ada di Timur Tengah. Sehingga kaum muslimin di India hari ini terkatung-katung dalam kondisi ketakutan dan dalam kondisi situasi yang merasa tertekan, apalagi berhadapan dengan rezim yang represif, dan berikutnya mereka juga merasa situasinya semakin tidak nyaman dan tidak aman. Bayangkan untuk bisa beragama saja menjadi sulit, padahal itu hak dasar dari manusia. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi India itu telah gagal segagal-gagalnya karena tidak mampu menjamin darah dan kehormatan kaum muslimin di sana. Begitu, Bung. Ya, Bung Umar, ini pertanyaan terakhir, Bung. Bagaimana solusi real nih, Bung, untuk menghentikan penghinaan, pelecehan, dan penindasan kaum muslimin khususnya di India? Ya, solusi realnya adalah dengan cara menghentikan seluruh penindasan fisik yang dilakukan oleh penguasa India. Yang bisa itu tentu saja adalah negara yang kuat, negara yang tidak bisa diremehkan oleh India, negara yang bisa menyuruh India untuk tidak melakukan perampasan hak-hak kepada kaum muslimin. Tentu saja berharap kepada PBB, Amerika Serikat maupun Eropa tentu saja itu tidak mungkin. Karena wujudnya sekarang ini juga tidak ada perubahan apapun. Ketika kaum muslimin berharap kepada Oki juga hanya melakukan seruan-seruan, tetapi itu dengan mudah dibalikkan argumentasi dari Oki itu oleh presiden, oleh penguasa India hari ini. Sehingga ketika India hari ini menerapkan ideologi kapitalisme dan menunjukkan bahwa dirinya itu sebagai negara subordinat Barat, sementara India juga tidak punya ideologi dan tidak punya pemikiran-pemikiran dari ideologi tertentu. Ya, maka tidak lain kita melihat bahwa India menerapkan ideologi kapitalisme untuk menjamin subordinasinya kepada Barat dan loyalitasnya, ya, khususnya kepada Inggris, dan berikutnya juga hari ini juga kepada Amerika Serikat. Jadi kita melihat kapitalisme yang dipaksakan kepada India melalui kekuatan imperialisme pada masa lalu dan tetap dipaksakan terhadap India dengan kekuatan, ya. Dan yang berikutnya mencoba dimodifikasi oleh Barat, khususnya Amerika Serikat hari ini berusaha untuk melakukan imperialisme secara soft power, dan yang berikutnya dengan cepat India hari ini terbelenggu oleh imperialisme Amerika Serikat. Tentu saja kita melihat India akan tetap menjadi negara pengikut, bukan menjadi negara independen dengan kepentingan politiknya. Sehingga kita perhatikan India terus bergerak lambat pada bidang politik, dan tentu India ini terus di bawah pengaruh dan bukannya berpengaruh dan tidak memiliki inisiatif politik yang strategis untuk melawan hegemoni Amerika Serikat. Tentu saja ketika Amerika Serikat meminta agar Narendra Modi melakukan tindakan represif dan brutal kepada kaum muslimin, tentu saja itu juga akan dilakukan oleh Modi. Sehingga Amerika terus menciptakan kekuatan politik di India ini agar tetap loyal pada Amerika Serikat, dengan menekan kaum muslimin, dengan menterorisasi kaum muslimin, sehingga hari ini kita melihat korupsi dan kerusakan politik menyebar luas dan hampir di banyak negara bagian yang loyal kepada Amerika Serikat, baik itu di tingkat lokal maupun regional. Sehingga ketika kita berbicara solusi atas India, tentunya kita harus berbicara solusi kepada seluruh dunia hari ini. Jadi hentikan kapitalisme, hentikan rezim-rezim yang telah menindas umat, dan yang berikutnya kembalikan kepada negara yang kuat, negara yang adidaya, negara yang mengikuti hukum-hukum syariatullah. Syariah Allah ini akan menjadi solusi bagi seluruh problematika manusia, termasuk problem korupsi, problem kerusakan politik, problem penindasan, problem pembunuhan kepada umat, dan problem kekerasan kepada perempuan, dan yang berikutnya juga secara maksimal
Islam akan bisa mengembalikan peradaban dunia ini menjadi peradaban yang lebih unggul, akan menjadikan setiap negara yang mengadopsinya adalah negara yang menjadi superpower, dan terus negara-negara akan beredar dalam orbit kedamaian dan harmoni tentunya, dan bukan lagi berorbit kepada Amerika maupun Inggris, begitu Bung. Ya, Bung Umar, terima kasih banyak atas penjelasan yang luar biasanya. Semoga jenengan selalu diberikan kesehatan, Bung, dan kemudahan oleh Allah SWT. Amin. Dan semoga kita lagi bisa bertemu lagi nanti di lain kesempatan di forum yang penuh berkah lainnya, Bung. Alhamdulillah, pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama setiap hari pukul 16.30 WIB. Akhirnya saya Furqan Awaldin dan kru yang bertugas lainnya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.